Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Maharani Tiapon, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas kuliah saya dengan judul kriteria pembuatan kuesioner. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik yang akan digunakan untuk alat pengumpulan data melalui survei. Kuesioner harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, sebelum menyusun kuesioner, masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas. Jenis data yang akan dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa juga data kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan pembuatan kuesioner. Tujuan pembuatan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran hipotesis. Persyaratan kuesioner. Di sini persyaratan kuesioner terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, mudah ditanyakan. Dan yang ketiga, mudah dijawab. Dan yang keempat, data yang didapat mudah diolah. Langkah-langkah pembuatan kuesioner. Langkah yang pertama terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan tipe survei yang akan digunakan. Yang ketiga, menentukan pertanyaan-pertanyaan survei. Dan yang keempat, menentukan kategori jawaban. Dan yang terakhir, mendesain letak survei. Langkah yang kedua juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rencanakan bagaimana dan bagaimana data akan dikumpulkan. Dan yang kedua, uji awal alat pengukuran. Langkah yang ketiga di sini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, tentukan target populasi. Yang kedua, tentukan teknik sampling. Yang ketiga, tentukan ukuran sampel. Dan yang keempat, pilih sampel. Langkah keempat juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, temukan responden. Yang kedua, lakukan interview atau wawancara. Dan yang ketiga, kumpulkan data dengan teliti. Langkah yang kelima juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, masukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, periksa ulang seluruh data. Dan yang ketiga, lakukan analisis statistik pada data yang diperoleh. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jelaskan metode dan penemuan laporan penelitian. Yang kedua, presentasikan untuk mendapatkan masukan dan evaluasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner. Yang pertama, pertanyaan hendaknya jelas. Maksudnya di sini pertanyaan tidak terlalu luas dan pertanyaan tidak terlalu panjang. Pertanyaan tidak boleh memimpin. Dan yang terakhir, menghindari pertanyaan yang negatif. Yang kedua, pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Yang ketiga, pertanyaan menjamin responden untuk mudah mengutarakan jawabannya. Yang keempat, pertanyaan hendaknya menghindari bias. Yang kelima, pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab. Dan yang keenam, pertanyaan dapat menyaring responden. Dan yang ketujuh, pertanyaan hendaknya dibuat sesederhana mungkin. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner.
tipe pertanyaan dan kategori responden berdasarkan jenis. Yang pertama, pertanyaan yang mengancam aktivitas seksual, penggunaan obat-obatan, perilaku, dan penyimpangan lainnya. Yang kedua, pertanyaan pengetahuan atau pertanyaan informatif, menanyakan tentang hal-hal yang telah diketahui oleh responden. Dan yang ketiga, pertanyaan untuk dilewati atau diteruskan penyaringan responden tertentu. Bentuk pertanyaan di sini, bentuk pertanyaan terdiri dari dua, yaitu bentuk pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka di sini contohnya kebebasan bagi responden untuk menjawab, dan yang kedua kebebasan bagi responden untuk menjawab akan tetapi sudah sedikit diarahkan. Untuk pertanyaan tertutup, di sini hanya disediakan dua jawaban alternatif, responden memilih salah satunya. Di sini keuntungan pertanyaan tertutup. Keuntungan pertanyaan tertutup terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mudah dihitung presentasi jawabannya. Yang kedua, dapat menggunakan lembar jawaban komputer sehingga cepat menghitungnya. Dan yang ketiga, mudah melacak pendapat berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, mudah memifter jawaban yang tidak berguna atau ekstrim. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai kriteria pembuatan kuesioner. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.